Здорово, здорово. Но надо не останавливаться. Минута почти до конца. Все. Lihatlah bagaimana kejamnya pukulan uppercut itu. Sang lawan sampai goyah dan tak berdaya. Uppercut memang teknik pukulan yang paling sulit mengenai lawan. Tapi sekali kena maka selesai semuanya. Pulev on the ropes again. Turns away. Does he want any more? The uppercut. Pulev down on his back. Dan kali ini, Mimbar Olahraga mencoba merangkum beberapa pukulan uppercut paling sadis yang pernah ada. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like. Diawali dari laga di kelas terbang super antara sang pemilik sabu IBF, Zolani Tate, melawan petinju Inggris yang belum pernah kalah, Paul Butler. Duel yang berlangsung di Liverpool yang tak lain adalah markas Butler itu awalnya berlangsung sengit. Bahkan Butler sudah diyakini bakal memenangkan laga ini. Namun sayang, semua berubah saat di ronde ke-8. Pukulan uppercut Zolani dengan telak menghantam sang tuan rumah. Butler tumbang dan ia tak mampu bangkit lagi. Donovan Razor Radok di tahun 90 ia menantang sang pemilik sabu WBA Intercontinental kelas berat Michael Dox, petinju yang sudah 2 kali mengalami kekalahan. Laga ini merupakan laga hidup mati karena siapa yang menang maka dia berpeluang besar untuk melawan Iron Mike Tyson. Di awal pertarungan keduanya berhasil saling jual beli serangan. Laga ini berjalan kompetitif. Namun semua berubah saat di ronde ke-4. Pukulan uppercut Radok dengan kejam membuat sang lawan sampai pingsan. Tidak hanya keras, pukulan itu berulang kali secara konstan. Tak heran sang pemilik sabu WBA langsung pingsan seketika. Dan di tahun 90, KO itu masuk sebagai salah satu KO terbaik. Di tahun 86 saat Tyson masih berusia 19 tahun dan baru menjalani laga ke-18-nya, ia dipertemukan dengan Jesse Ferguson, petinju yang sebelumnya meyakini dirinya bakal menghabisi Tyson di ronde kedua. And I feel that I can't beat Mike Tyson. Memang dia mampu bermain lebih dari lawan-lawan Tyson sebelumnya yang hanya bertahan 1 ronde. Ferguson kuat, dia kokoh menahan semua pukulan petir dari sang fenomenal. Namun sayang malam itu ia tidak mampu menempati janjinya yang akan menghancurkan si leher beton. Reputasinya yang gemilang malah hancur di tangan anak muda fenomenal. Dan pukulan uppercut kejam itu hadir di ronde ke-6. Ferguson tumbang, dia tak percaya di hadapannya seorang bocah 19 tahun. Inilah duel menarik di tahun 2010, yakni duel unifikasi gelar penyatuan sabuk juara di kelas welter ringan antara sang juara WBC yang belum tersentuh kekalahan, Devon Alexander, malam itu dipertemukan dengan sang pemilik sabu IBF, Juan Urango, petinju dari Kolombia. Sejak awal, Alexander memang sudah menguasai jalannya pertandingan dan ia tak memberi sedikit pun poin untuk petinju Kolombia itu. Setiap serangan seperti sudah terbaca dengan pengalamannya dan semua berakhir di ronde ke-8. Pukulan uppercut Alexander dengan kejam mendarat dengan telak. Urango tumbang, kecapnya mengalir. Di tahun 2010, sang pemilik sabu IBF di kelas menengah super, Lucian Bute, yang saat itu belum tersentuh kekalahan, ditantang oleh petinju angku dari Kolombia. Ya, dialah Edison Miranda. Sejak awal, Miranda selalu mencoba tampil menekan. Namun sayang, sang lawan bukanlah orang sembarangan. Dia sudah 4 kali mampu menahan sabuk juaranya dan semuanya dibuat KO. Dan malam ini Miranda mulai frustasi bentuk tindakannya, yakni dengan mengejek sang jawara. Padahal itu adalah tindakan ceroboh yang akan menjadi awal dari sebuah kehancurannya.
Satu pukulan uppercut Lucian dengan telak mengenai dagu pria angkuh itu. Ia tumbang, tidak hanya raganya, mentalnya juga hancur. Tak kalah menariknya, duel ini mempertemukan dua sosok petinju yang super bengis. Juan Diaz, sang pemilik sabu ABO di kelas ringan. Di tahun 2009, ia dipertemukan dengan Juan Manuel Marquez, sang pemilik sabu The Ring dan WBO. Dua generasi beda 10 tahun. Semua orang saat itu menganggap Diaz dengan mudah melumat petinju Meksiko itu. Namun ternyata saat di atas ring, Marquez mampu membaca segala macam badai. Pengalaman tak bisa dibohongi, Diaz memang terus membabi buta, namun semuanya masih bisa dihadapi. Marquez mengajari bagaimana cara menyerang dan bertahan yang benar. Malam itu teriakan penonton menggema, takjub melihat bagaimana dua petinju beringas saling adu kekuatan, adu teknik dan adu taktik. Ronde ke-9 menjadi titik sejarah pertemuan ini. Diaz kelelahan, dia hanya bisa pasrah dari serangkaian serangan malam itu. Dan ya, satu pukulan uppercut mengakhiri duel brutal ini. Tahun 2012, seorang pejuang dari Rusia, sang pemilik sabu WBA di kelas penjelajah, Denis Lebedev, mendapat tantangan berat, yakni Santander Silgado, orang yang akan merebutkan sabuk juaranya. Denis yang berstatus sebagai tuan rumah, malam itu ia unggul segalanya. Tak heran, ia dengan mudahnya membuat sang lawan kocar kacir. Memang Salgado masih mampu melawan. Ia mencoba menunjukkan semua tajinya. Namun semua usahanya sia-sia. Saat di ronde keempat, uppercut Denis dengan kejam meruntuhkan Silgado. Kejamnya pukulan itu hingga ia tak mampu berdiri lagi. Berbicara soal uppercut, tentu kita tidak lupa dengan laga yang paling sulit dilupakan ini, yakni tumbangnya sang fenomenal. Tyson yang saat itu belum tersentuh kekalahan dipertemukan dengan Buster Douglas, tinju yang dianggap sebagai batu loncatan dalam karir Tyson. Memang Tyson di awal pertarungan mampu menjatuhkannya. Namun akhirnya satu pukulan uppercut kejam Douglas mengakhiri kedikdayaan seorang Mike Tyson. Pukulan uppercut menjadi saksi bagaimana kekuatan si leher beton runtuh. Dan itu menjadi titik awal dari sebuah kehancuran dalam karir Tyson. Di tahun 2020, saat Anthony Joshua sudah dikalahkan dan ingin membuktikan bahwa ia adalah sang raja kelas berat tak terbantahkan, ia mencoba melawan Kubrat Pulev, petinju yang berusia 39 tahun. Malam itu di hadapan warga Inggris, Joshua tampil menekan sejak awal. Serangannya seperti badai yang menerjang apapun di depannya. Sang kobra hanya bisa tersenyum melihat dirinya dibuat kocar kacir. Dan ya, uppercut Joshua sukses menumbangkannya. Memang dia masih berhasil bangkit. Namun sekali lagi uppercut kejam Joshua di ronde ke-9 kali ini membuat sang kobra tak berdaya. Dan inilah bagaimana kejamnya uppercut itu. Duel dua petinju muda berbakat ini menghadirkan laga penuh brutal. Dan di ronde kelima inilah uppercut kejam itu hadir. Meski Bud mampu bangkit, namun setelah itu ia terus dihujani pukulan bertubi-tubi hingga wasit memilih menghentikan laga. Masih ingat dengan laga Davis Tank saat melawan Santa Cruz, sang pemilik sabu WBA? Di kelas berat, laga antara Povektin melawan Dillian Wade juga menghadirkan kemenangan yang sangat brutal. To his temples, there it is. Arms rather than slip them, but he's got a big set of arms. Familiar face to Dillian Wade. That was his early rounds. Smart, in my opinion. No need to be reckless. Oh, left
left uppercut, fantastic shot. Dan pukulan uppercut itu juga menjadi salah satu pukulan terbaik di tahun 2020. Shot. Left uppercut, put Dillian Whyte out. Wow. Well, you can never ever discard anything in heavyweight boxing. One of the most highly anticipated